Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Wardani dengan NIM 2012313320. Saya dari kelas 5B ingin melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Ushul Fikih dengan judul Al-Quran dan metodologinya. Latar belakang mengenai Al-Quran yaitu sumber utama dan fundamental ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Diturunkannya Al-Quran tidak hanya memuat doktrin-doktrin keimanan dan hukum-hukum syariat, tetapi juga membawa metodologi, berpikir, dan kerangka ilmiah yang mendasar. Pemahaman terhadap Al-Quran tidak akan pernah tuntas hanya dengan pendekatan tekstual belaka, melainkan harus melibatkan metodologi yang komprehensif dikenal sebagai ulumul Quran atau ilmu-ilmu dari Al-Quran. Definisi Al-Quran sebagai wahyu Allah dan karakteristik hukum. Al-Quran secara definitif adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir atau berkesinambungan dan membacanya bernilai ibadah. Menurut Al-Khalaf 2003. Keistimewaan ini bukan sekedar deskripsi, melainkan fondasi metodologis yang sangat penting dalam ilmu usul fikih. Statusnya sebagai kalamullah ataupun firman Allah menegaskan bahwa ia adalah sumber yang definitif dalam aspek periwayatan atau qati' as-subut yang berarti keautentikan teksnya tidak dapat diragukan sedikit pun, ia pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik ayat. Ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu tegas atau jelas, ayat yang maknanya jelas, pasti, tidak memiliki potensi penafsiran ganda. Menurut Al-Zuhli tahun 1986, ayat muhkam ini menjadi fondasi hukum yang sangat kokoh. Jadi ayat muhkam ini sudah pasti tanpa ada penafsiran lainnya, seperti perintah sholat ataupun puasa. Sedangkan ayat mutasyabih atau samar, ayat yang maknanya tersembunyi, memerlukan penafsiran takwil atau memiliki potensi makna ganda. Menurut Hon 2008 menjelaskan bahwa ayat mutasyabih menuntut istinbat yang ketat dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih agar tidak menyimpang dari maksud syariat. Metodologi tafsir ayat-ayat hukum. Menurut Al-Khalaf 2003, fungsi utama tafsir adalah menghilangkan keraguan dalam memahami nas, karena tanpa penafsiran yang benar, potensi kesesatan dalam implementasi syariat akan terbuka lebar. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, para mufassir menggunakan dua pendekatan utama. Nah, jadi metodologi tafsir ini ada dua, yaitu tafsir bi al-maksur berdasarkan riwayat. Metode ini mengutamakan penafsiran Al-Quran dengan merujuk pada Al-Quran itu sendiri, sunnah Nabi, pendapat sahabat, atau pendapat tabi'in. Menurut Shihab 2007 menekankan bahwa metode ini menjamin otentisitas dan kehati-hatian karena bersandar pada sumber otoritatif pertama. Dan yang kedua, tafsir bi al-ra'yi berdasarkan pemikiran atau ijtihad. Metode ini melibatkan pemikiran dan nalar mufasir setelah memahami kaidah ulumul Quran dan usul fikih. Mengenai penggunaan akal dalam menafsirkan Al-Quran, Effendi dan Zain 2005 memberikan pandangan kritis yang sering dikutip oleh para ulama. Jadi metodologi penetapan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode naksi mangsuk atau penghapusan, yang kedua metode tahsin al-am, pembatasan hukum umum, dan yang ketiga metode taqyid al-mutlaq, penjelasan hukum yang bersifat mutlak. Prinsip usul fikih, prinsip istiqra atau induksi, metode penalaran dengan mengumpulkan sejumlah dalil atau kasus parsial untuk kemudian ditarik kesimpulan umum. Menurut Jalil 2010. Dan yang kedua, prinsip kias atau analogi, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu kasus baru atau furu yang tidak ada nasnya, dengan menyamakan pada kasus lama atau asal yang sudah ada nasnya, karena adanya kesamaan alasan hukum. Dan yang ketiga, prinsip istidlal atau inferensi hukum,
Istidlal adalah metode penalaran yang menggunakan dalil-dalil yang tidak termasuk dalam kategori nas, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas seperti istihsan, istishab, dan masalah mursalah. Baik, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan sampai akhir. Semoga penjelasan singkat saya tadi memberikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ke kantin membeli gorengan, dimakan hangat sambil tertawa. Demikian penjelasan saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.